Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ade Erma Dewi Nasution, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 2 Bakauheni, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 bersama rekan saya Alaisi Wandahlia Hatiki. Saat ini beliau mengajar di kelas 6. Baik, langsung saja kita akan melakukan atau menuju ke kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Wanda. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Wanda? Alhamdulillah baik. Baik Bu Wanda, jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Tujuannya untuk apa? Pertama, supaya pembelajaran di kelas nantinya Bu Wanda bisa menyesuaikan atau bisa melaksanakan dengan baik, sehingga pembelajaran kita bisa terarah dengan pencapaian tujuannya. Kira-kira Bu Wanda, kalau saya melakukan pra-observasi dan melakukan observasi ke kelas Bu Wanda siap? Insya Allah siap. Oke, baik Bu Wanda. Untuk pertanyaan pertama Bu Wanda, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Wanda sampaikan dalam pembelajaran nanti? Iya. Jadi nanti pembelajaran yang akan saya sampaikan itu pembelajaran IPA di tema 4 subtema 1 Ya. tentang proses menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Dari judul tersebut, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi dan menyajikan tentang cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Ya. Jadi nanti pada tema 1 di pembelajaran 4 ya Bu? Pembelajaran 1. Pembelajaran 1, oke, di pembelajaran 1 dengan tujuan untuk mengidentifikasi siswa. Oke, untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Wanda, apa saja? Nah, area pengembangan yang hendak dicapai yaitu pengembangan intelektual kognitifnya ya, serta karena pembelajarannya tentang IPA, listrik, saya harap nanti siswa mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi untuk pengembangannya ke kognitif ya Bu, Iya, kognitif. ingin menerapkan penerapan listrik, Iya. jadi bisa melakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi mereka tahu yang mana listrik yang positif dan negatif, begitu ya Bu Wanda ya. Baik, kemudian untuk strategi yang dipersiapkan oleh Bu Wanda sendiri apa yang akan disiapkan? Nanti dalam pembelajaran itu strategi yang saya gunakan adalah TPEC, yaitu teknologikal, pedagogikal, dan content knowledge ya. Menggunakan teknologi nanti ada saya buat media pembelajaran interaktif menggunakan Canva, dan nanti rencananya saya minta anak-anak untuk membawa HP. Saya memohon izin anak-anak untuk membawa HP. Dalam pembelajaran itu nanti anak-anak menggunakan HP. Oke, jadi Bu Wanda akan menerapkan pembelajaran TPEC, Iya. berdiferensiasi, artinya pengenalan dengan IT. Iya, nanti. Oke, sangat bermanfaat sekali ya Bu Wanda ya, interaktif. Jadi menggunakan Canva sebagai media pembelajarannya dan menggunakan video pembelajaran tersebut. Kemudian anak-anak akan menerapkan pada HP mereka. Oke, baik Bu Wanda, semoga dalam kegiatan ini Bu Wanda bisa melaksanakan dengan sukses. Dan kira-kira kapan hal itu akan Bu Wanda lakukan? Bisa dilakukan hari Senin ya Bu, tanggal 21 Oktober 2020. Jadi akan dilakukan pada hari Senin ya? Iya, Senin 21 Oktober. Jadi catatan khusus kepada saya hari ini adalah yang pertama, Bu Wanda akan menggunakan area pengembangnya adalah dengan tujuan siswa mengenali atau memahami atau mengidentifikasi ya Bu ya tentang arus listrik. Iya. Oke, kemudian dengan area pengembangnya tentang pengetahuan kognitif. Iya, Oke, kemudian pada strategi pembelajarannya menggunakan TPEC, Iya. kemudian interaktif, kemudian Canva sebagai HP. Gitu. Oke, dalam kemudian pembelajarannya ya. Nah, itu mudah-mudahan pembelajaran besok Ibu bisa sukses dalam melaksanakannya. Dan terima kasih Bu Wanda sudah meluangkan waktunya. Sampai bertemu nanti di observasi berikutnya. Terima kasih. Sudah dilihat? Di situ ada judul Proselis. Video pembelajarannya judulnya Proselis.
pelan-pelan kompetensi. Nah ini, jadi yang mau kita pelajari adalah tentang menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Iya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menjelaskan cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita klik tombol home lagi. Kemudian setelah klik tombol home masuk ke materi. Ya. Iya, judulnya adalah proses menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Kita next. Kita next ya. Kalian klik tombol next ya. Kita lihat materinya. Sekarang abaikan dulu HP kalian. Tolong lihat ke depan. Ya. Ada pertanyaan di sini. Tahukah kamu bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu? Tahu nggak? Sudah tahu belum bagaimana sih listrik itu bisa sampai ke rumah kita? Bisa kita gunakan untuk apa? Mengecas HP, terus mencuci baju pakai mesin cuci, terus memasak nasi, apalagi? Menyetel televisi, menyetrika baju dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat ke depan, kita simak videonya. Gak usah lihat sini aja, simak ke depan. Gak usah. Bentar ya, kalau mau kebetulan. Perhatikan ke depan. Sudah ditulis belum benarnya? Sudah? Siapa yang masih kurang dari 10 pas coba pertama kali tadi? Gak apa-apa, tunjuk tangan. Siapa yang kurang dari 10? 8. Kalau 10 pas, gak usah tunjuk tangan. Kurang dari 10. Siapa? Coba. Udah nanti ibu juga nanya. Zahra, Aura, sama Liza. Liza bener berapa? 8. Terus Elin bener 8. Zahra 8. Oke. Kita bahas soalnya ya. Kita bahas sama-sama ya. Oke, yuk kita bahas. Nah, dilihat yuk. Perhatikan teman-teman semuanya ya. Menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit untuk didistribusikan ke gardu induk. Dari pusat pembangkit. Apa namanya? Pusat. Nah, ini sekarang nomor 2. Pembangkit yang dibuat mikro ya. Next on ketiga. Sumber pembangkit.
kemudian baterai juga. Ini laser ini bisa hidup lampu lasernya karena di dalamnya ada baterai. Ya, itulah dia sumbernya adalah baterai. Kemudian aki, listrik di motor ya. Motor itu pakai aki. Lampunya bisa hidup, lampu sennya karena pakai aki. Jadi ini yang bukan adalah lampu ya. Lampu bukan sumber energi listrik. Nah ini CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Selatan, SDN 2 Bakauheni. Hari ini saya tidak sendiri, bersama dengan Bapak Asis Prasetyo sebagai pengajar praktik, kemudian saya didampingi oleh Ibu Wanda, Alaisi Wanda Hakiki dan Ria yang saya observasi. Saat ini saya didampingi oleh Pak Asis dan Bu Wanda untuk melakukan pasca observasi. Jadi di sini alhamdulillah kami dalam keadaan sehat, semoga senantiasa sehat dan dapat memberikan ide maupun pembelajarannya untuk kita semua. Baik, assalamualaikum Pak Asis. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Wanda. Ya, beberapa minggu yang lalu kami sudah melaksanakan pra-observasi dan observasi di dalam kelas dalam bentuk pembelajaran. Nah, tujuannya diadakan coaching supervisi akademik ini adalah untuk mengevaluasi hasil pembelajaran atau proses jalannya pembelajaran yang sudah Ibu Wanda lakukan di dalam kelas. Juga dapat merefleksikan kegiatan pembelajaran yang selama ini sudah Ibu kembangkan di dalam kelas. Kemudian Bu Wanda, di sini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Wanda. Kira-kira Bu Wanda siap? Insya Allah siap. Oke. Menurut Bu Wanda ini,
Bu Anda masih semangat belum hari ini? Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana perasaan Ibu Anda setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas kemarin? Alhamdulillah dari sebelum melakukan pembelajaran sampai setelah melakukan pembelajaran itu saya semangat dan senang melihat respon anak-anak. Karena kan kebetulan kemarin pembelajaran yang sudah saya sampaikan ke anak-anak itu kan menggunakan teknologi ya. Jadi anak-anak itu setelahnya itu tertarik untuk, Bu, kapan ya kita belajar pakai proyektor lagi, Bu, yang seperti itu lagi gitu. Jadi saya tambah semangat, Bu, untuk bikin materi-materi selanjutnya. Alhamdulillah. Jadi anak-anak antusias ya Bu dengan adanya pembelajaran di dalam kelas dengan teknologi yang ada Ibu gunakan di dalam kelas, sehingga pembelajaran jadi lebih menarik, memotivasi anak untuk memunculkan anak supaya lebih giat lagi belajar ya Bu. Oke. Adakah hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Menurut saya hal-hal yang cukup baik adalah yang paling utamanya adalah penggunaan teknologi itu, karena untuk di dalam kelas penggunaan teknologi itu termasuk hal yang baru gitu bagi anak-anak, itu baru bagi anak-anak. Jadi mereka senang, mereka dapat ilmu baru dengan penggunaan teknologi itu, mereka antusias, kaget dengan oh ternyata teknologi itu bisa ya digunakan untuk seperti ini, karena mereka ini selama ini taunya hanya untuk main game, melihat video saja, ternyata bisa untuk kuliah. Jadi bisa membawakan dengan pembelajaran dengan teknologi ya Bu, sehingga antusiasme pembelajaran anak-anak jadi semangat ya. Baik, dari skala 0 sampai 10 Bu, kira-kira ya, Bu Wanda berada di posisi mana? Mungkin masih di angka 7 ya, Bu ya. Di angka 7. 7 iya. Kenapa Ibu merasa di angka 7? Kemarin setelah saya lihat videonya ulang, ada beberapa part yang belum saya lakukan. Seperti di awal saya belum mengecek kehadiran siswa. Langsung menanya kabar saja, kemudian langsung memulai gitu kan. Belum mengecek kehadiran. Padahal mengecek kehadiran itu penting gitu untuk mengetahui mana hari ini siswa yang masuk dan tidak masuk. Kedua, belum memberi motivasi kepada anak-anak di awal untuk meningkatkan semangat belajarnya. Kemudian di akhir belum menanyakan kesan siswa setelah pembelajaran pada hari itu. Artinya tidak ada refleksi ya Bu? Iya, benar. Kemudian ada juga saya belum melakukan pembagian kelompok di pembelajaran yang kemarin itu. Jadi langsung saja anak itu mengerjakan masing-masing, tidak ada pembagian kelompok, tidak ada pemetaan siswa sesuai pembelajaran berdiferensiasi, itu belum ada. Oke. Baik, jadi dari skala 0 sampai 10 Ibu berada di posisi 7 karena satu kehadiran siswanya Ibu belum lakukan. Tapi secara ini kalau kemarin saya lihat Ibu sudah menanyakan sih sebetulnya secara umum, cuma memang secara individu Ibu belum menanyakan gitu kan. Belum memastikan. Iya, untuk itu memastikan absensi kehadirannya. Tapi Ibu udah tanyakan apa kabar anak-anak, itu udah termasuk absensi Bu. Oke. Kemudian belum memberikan motivasi. Bagi saya memang ada sedikit yang memang Ibu belum melakukan itu, tapi sudah termasuk motivasi ya Bu, karena Ibu sudah memberikan semangat ice breakingnya kan gitu dalam pembelajaran kemarin kan. Terus kemudian memang ada beberapa hal di saat penutupan Ibu belum melakukan refleksi ya kemarin ya memang iya. Baik, berarti saat ini adakah hal yang perlu Ibu tingkatkan dari pembelajaran yang kemarin setelah Ibu refleksi? Dari yang kekurangan-kekurangan tadi yang harus saya tingkatkan ya memastikan lagi tidak ada part yang terlewat, khususnya ada pembagian kelompok dan diferensiasi siswa. Saya kan belum pernah melakukan pemetaan terhadap siswa karena memang saya masih bingung nanti kalau sudah dipetakan harus seperti apakan gitu. Jadi nanti selanjutnya mungkin saya akan lebih belajar lagi tentang pemetaan siswa itu tadi dan kemudian menerapkannya di kelas. Jadi hal-hal yang perlu ditingkatkan, satu untuk pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, Ibu akan memetakan siswa berdasarkan kebutuhan belajar siswa. Jadi nanti Ibu bisa tunjukkan kepada siswa ini yang mempunyai kelebihan, ini yang sedang, dan ini yang kurang. Ya, semoga nanti bisa kedepannya lebih baik lagi ya Bu, dan anak-anak semakin antusias untuk belajar. Kira-kira kapan waktu yang pelaksananya akan Ibu lakukan untuk pembelajaran tersebut? 1 minggu dari sekarang lah.
Komitmennya adalah pertama saya akan terus belajar ya, belajar untuk mengetahui dulu minat bakatnya anak-anak itu seperti apa, perbedaan kemampuannya seperti apa, kemudian menerapkannya dalam pembelajaran itu seperti apa. Dan juga saya akan terus menyesuaikan pembelajaran itu dengan sesuai perkembangan zaman yang modern ini. Karena kan anak sekarang sudah nggak bisa lagi kita pakai cara-cara seperti dahulu cuma hanya ceramah saja, mereka nggak akan antusias untuk belajar, Bu. Jadi untuk kedepannya saya akan itu berusaha untuk selalu menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman yang sekarang. Baik, jadi kalau bisa saya simpulkan ya Bu Wanda, pertama Bu Wanda akan menggunakan pembelajaran dengan teknologi, dan kemudian Bu Wanda akan mengembangkan dengan berdiferensiasi model pembelajaran dan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi terhadap siswa, sehingga kebutuhan belajar siswa dapat terpenuhi di kelas. Baik, semoga apa yang menjadi harapan kita dan pembelajaran kita di kelas itu dapat kita kembangkan. Semoga kita bisa memetakan anak sesuai dengan kebutuhannya. Dan satu hal Bu Wanda, saya juga untuk diri saya sendiri, kita harus berubah, berawal dari diri sendiri baru ke yang lain. Semoga ini bisa berkembang untuk kita, mudah-mudahan kita bisa tularkan kepada teman-teman yang ada di sekitar kita, dan semoga juga SD2 bisa menjadi lebih baik lagi. Harapannya semua bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut sehingga bisa memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bu Wanda ya, bahwa kita harus menetapkan dengan 6 dimensi kan gitu. Salah satunya ke takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada mandiri, kreatif, inovatif, kemudian berkebutuhan global ya, terus berkebinekaan global, dan yang keenam inovatif ya jelasnya gitu ya, sesuai dengan visi misi sekolah kita. Terwujudnya peserta didik yang berprestasi, mandiri, kemudian berbudi pekerti luhur. Semoga dengan adanya proses observasi ini kita tidak hanya diam di sini, berkelanjutan untuk seterusnya. Oke, terima kasih Bu Wanda atas waktunya. Mohon maaf, jadi saya ganggu nih karena lagi pembelajaran di dalam kelas kan. Bu Wanda, cukup sekian dari saya. Semoga apa yang kita harapkan dapat terwujud. Terima kasih ya Bu Wanda ya atas kehadirannya. Oke. Monggo. Baik, terima kasih. Izin memberikan tambahan Bu Wanda dari rangkaian proses coaching supervisi akademik, mulai dari tahapan observasi kemarin juga melihat, saya sudah melihat beberapa video yang ditampilkan oleh adik bersama Bu Wanda. Ternyata sudah sangat luar biasa. Tapi akan lebih baik lagi seperti komitmen yang telah disampaikan oleh Bu Wanda tadi. Kalau di kemudian hari atau di proses pembelajaran berikutnya mungkin bisa dipetakan kebutuhan belajar siswanya, kebutuhan belajar siswa mulai dari minat, bakat, potensi dan sebagainya bisa digali atau dipersiapkan sebagai suatu asesmen awal pembelajaran begitu. Jadi penggunaan teknologi yang Ibu sudah rancang di rencana modul ajarnya itu akan lebih bisa memotivasi siswa untuk lebih antusias lagi. Bukannya yang kemarin tidak antusias, dari video yang ditampilkan itu sudah antusias. Mungkin akan lebih memenuhi atau memunculkan keberpihakan kepada siswa yang mungkin berbeda minatnya dengan teknologi yang Ibu ajarkan pada waktu itu, akan lebih berkembang lagi atau antusias lagi untuk minat siswanya begitu. Jadi luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan bisa terus berproses kemudian mengembangkan apa yang sudah didapatkan dari kegiatan ini. Mungkin itu Bu Wanda, terima kasih. Sekarang ke Bu Ade. Izin juga Bu Ade ini memberikan sedikit umpan balik terkait rangkaian proses coaching supervisi akademik, mulai dari pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi yang telah dilakukan baru saja. Untuk bagian pra-observasi, ada beberapa catatan yang perlu disampaikan. Kalau secara keseluruhan sudah bagus, Ibu. Bu Ade di pra-observasi sudah menanyakan apa yang sudah apa tujuan, kemudian alur ceritanya sudah jelas di situ.
ada tujuannya sudah disampaikan, kemudian tujuan coaching bersama Bu Wanda, apa yang Bu Wanda mau tampilkan praktik pembelajaran di kelas sudah ditanyakan oleh Ibu, kemudian identifikasi juga sudah ada. Setelah identifikasi kemarin catatannya ketika melihat video ada juga rencana aksi yang mau dilakukan oleh Bu Wanda juga sudah tampil di video, kemudian ada juga tanggung jawab komitmen nanti kalau di praktik pembelajaran kelas mau seperti apa, komitmennya juga sudah, rencana aksi sudah sesuai dengan rencana aksi yang ada, tanggung jawabnya itu untuk yang di praobservasi Ibu. Tujuan pembelajaran sudah, percakapan area pengembangan yang akan dicapai juga sudah tersampaikan. Ibu catat juga di lembar itu ya, kalau ada catatannya ya di tampilan video kemarin sudah menunjukkan bahwa Ibu mencatat atau menanyakan area perkembangan yang akan dilakukan oleh Bu Wanda. Itu juga suatu kelebihannya. Kemudian strategi yang dipersiapkan, nah ini mohon izin untuk menambahkan untuk bagian strategi pengembangan ini mungkin Bu Adik perlu mungkin menggali lagi ketika dalam proses pembelajaran strateginya lebih bisa dideskripsikan lebih detail lagi. Aku bisa menggalikan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada Bu Wanda. Strategi basic itu rangkaian seperti apa, dan apabila terjadi sesuatu hal dibuat skenario, mungkin ada alternatif strategi lainnya. Oke, itu tambahannya. Mohon izin Bu ya. Untuk yang di pra-observasi dia Bu ya. Kita ke observasi, kalau di observasi di tayangan video sudah lancar, tidak ada masalah. Ibu sudah menyimak semua yang sampai atau mengamati semua yang dilakukan oleh Bu Wanda, itu tidak ada masalah. Kita langsung ke bagian pasca observasi yang barusan ya, dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Adik barusan kelihatan juga secara keseluruhan sudah bagus, sudah menunjukkan proses kemitraan, kemudian proses kreatifnya juga sudah muncul, memaksimalkan potensi juga sudah ada di sini tadi. Yang untuk bagian kemitraan tadi itu sudah tujuan coachingnya sudah diutarakan dengan jelas, kemudian area pengembangan juga di fallback tadi sudah ada ditanyakan ulang lagi, kemudian ya dua-duanya sudah terlaksana, kemudian proses kreatifnya juga muncul tadi. Proses kreatifnya terjadi percakapan dua arah, jadi yang mendominasi di pasca observasi itu coaching pasca observasi tadi ada Bu Wanda, iya. Saya khawatir jadi jangan-jangan nanti ketika dialog yang bilang Bu ada yang bertanya, ternyata tidak, ternyata Bu Wanda. Iya. Ternyata ada dua arah lancar juga mengalir, kemudian Bu Ada juga mendengarkan secara aktif walaupun sambil menulis ya tidak masalah, yang penting kan merespon dengan baik, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Bu Wanda. Kemudian pertanyaannya juga terbuka. Yang terakhir terkait memaksimalkan potensi, nah ini yang luar biasa dari Bu Ade. Di situ sudah rinci sekali rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah kegiatan observasi tadi ya. Rangkaian dari observasi kemudian pasca observasi diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang dipertanyakan oleh Bu Ade tadi ke Bu Wanda. Rencana tindak lanjutnya untuk ke depan Bu Wanda, tadi Bu Wanda akan mencoba membuat suatu pemetaan kebutuhan siswa untuk dikembangkan dalam praktik pembelajaran. Itu berarti kelanjutannya sangat luar biasa. Waktunya juga tadi sudah detail, itu poin berharga Bu. Iya Bu, tadi sudah ini ditanyain lagi nggak nih berikutnya mau ngapain lagi, tadi ada kekhawatiran, ternyata ditanyakan juga. Oke, luar biasa sekali Bu. Percakapannya sudah mau klarifikasi tindak lanjut sudah, catatan juga jadi apa ya. Percakapan ditutup dengan kesimpulan, meskipun yang menyampaikan kesimpulan memang Bu Ade yang menyampaikan, tapi itu bukan kesimpulan Bu Ade, ternyata itu kesimpulan dari Bu Wanda, kemudian disampaikan ulang oleh Bu Ade. Jadi sudah lengkap dari 3 prinsip coaching sudah dilakukan semua oleh Bu Ade. Ada kemitraan, proses kreatif, dan memaknai potensi dari Bu Wanda juga sudah disampaikan. Oke, mungkin itu umpan baliknya Bu Ade terus berproses untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Ade.